Halo kawan-kawan semua, saya dari tim KKN UGM 2021. Kali ini akan membawakan materi mengenai budik damber. Mungkin sebagian dari kita ada yang tahu budik damber itu apa dan ada juga yang belum. Jadi, apa sih budik damber itu? Kalau dicari tahu, budik damber itu adalah budidaya ikan dan tanaman dalam ember yang merupakan gabungan dari sistem aquaponik pada tanaman dan ikan yang akan hidup dalam satu tempat. Nah, dalam materi kali ini kita akan garis besarnya membicarakan mengenai keunggulan, jenis tanaman dan ikan yang bisa digunakan, alat dan cara pembuatan, cara merawat budi damber, serta yang paling kita tunggu adalah cara melakukan pemanenan. Seperti itu kawan-kawan semua. Oke, yang pertama, mengapa sih budik damber? Nah, budik damber itu tahu sendiri, ember itu kecil, jadi bisa dilakukan di lahan yang sempit. Itu bagi kita yang sudah tinggal di perkotaan atau pedesaan yang sudah padat penduduk, mungkin sangat sulit bagi kita untuk melakukan budidaya ikan ataupun menanam tanaman saja, karena keterbatasan lahan atau mungkin ada lahan yang harganya mahal seperti itu. Jadi dengan menggunakan media ember, kita dapat menghemat lahan dan juga menghemat keuangan kita. Kemudian tidak memerlukan banyak air karena ya kita hanya membutuhkan ember yang paling enggak 60 liter ataupun 100 liter, dan itu tidak perlu ada siklus air yang sangat-sangat sering berganti, jadi hemat di air. Kemudian dapat dipindahkan dengan mudah. Ya seperti yang kita tahu, ember itu kecil, jadi gampang banget untuk kita untuk melakukan pemindahan. Bisa kita taruh di dalam rumah, kalau misalkan ada yang mau lewat atau misalkan kita tinggal di gang sempit pun bisa kita taruh di gang itu seperti ember. Nanti bisa kita pindahkan ke dalam kalau malam agar di Thailand. Kemudian bisa jadi kulkas hidup. Nah itu dia tuh yang unik. Jadi kalau misalkan kita beli ikan atau pasar, kita nggak perlu tuh buat taruh di freezer atau gimana. Beli aja ikan yang masih hidup dan kita taruh di situ. Jadi kita bisa tetap menjaga agar ikan itu tetap lebih segar. Terus juga relatif murah dan mudah. Yang tadi udah kita sebutkan di awal, modalnya nggak banyak karena kita hanya butuh ember. Jadi sumber protein karena dari ikan dan sayur itu proteinnya tinggi. Terus juga limbah dari partikel pakan yang kita berikan itu akan jadi pupuk tanaman sehingga lebih hemat. Terus selanjutnya melakukan siklus pergantian air dengan mudah karena hanya tinggal dikuras dan kita beri tambahkan air lagi. Nah nanti kita akan bahas. Kita akan lanjut. Oke, kira-kira ini jenis ikan yang bisa kita gunakan dalam budik damber. Nah, ikannya itu, kalau misalkan teman-teman ingin mencari ikan lain, itu coba dicari yang bisa hidup di kadar oksigen yang rendah. Karena kita tahu sendiri kan siklus airnya kan sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim di ember. Jadi kadar oksigen di air juga pasti akan terus berkurang. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih advance, bisa dengan menambahkan aerator pada budik damber yang membutuhkan listrik seperti itu. Cuman juga bisa kita akali, kalau kita punya modal lebih, kita bisa menggunakan panel surya sebagai tambahan untuk penghematan listrik, sehingga kita tidak memerlukan banyak biaya untuk listrik. Jadi kita hanya perlu modal ember dan modal ikan dan bibit makanan ikan, udah gitu aja. Nah, kira-kira sih kalau yang kita sarankan itu ada ikan gabus, ikan nila, ikan patin, ikan gurame, dan ikan lele. Ini hampir semuanya cukup bisa hidup di oksigen yang rendah. Cuma mungkin untuk ikan lainnya selain ikan lele itu membutuhkan siklus air yang lebih sering. Seperti ikan nila, kalau bisa dijaga agar ikan airnya itu tetap bersih seperti itu. Jadi mungkin ada perlakuan khusus yang bisa dicari, nanti akan kita sebutkan. Kita lanjut. Untuk jenis sayuran, ini sebenarnya banyak sih. Terutama sayuran-sayuran yang bisa pakai aquaponik atau hidroponik. Nah itu bisa banget tuh ditanam. Kalau kita kasih contoh, mungkin sawi, pokcoy, kangkung, genjer, cabai, tomat. Nah itu bisa banget tuh buat ditaruhkan di budik damber seperti itu. Selanjutnya alat dan bahan, kita langsung coba untuk membuat. Jadi ada apa aja sih yang mau dibutuhkan? Nah di sini kami mengambil contoh untuk menggunakan ikan lele karena yang paling tahan terhadap iklim dan alam, jadi paling kuat. Terus juga kangkung karena cukup mudah untuk penanamannya. Terus ember, di sini kita pakai yang 80 liter, bisa yang lebih kecil sebenarnya, tapi kalau misalkan untuk yang 60 sampai 100 ekor disarankan agar
menggunakan 80 liter. Kemudian gelas plastik untuk tempat tanamannya, terus arang batok kelapa itu buat sebagai media tanam, tang, kawat, dan solder. Nanti akan dijelaskan gunanya untuk apa. Oke, jadi di sini solder itu bisa dipakai buat melubangi gelasnya supaya bisa jadi airnya bisa masuk ke gelas dan bisa tanamannya bisa hidup di gelas tersebut. Jadi cara yang pertama melubangi gelas dengan solder paling enggak ada 10 atau 15 lubang. Bisa di bawah aja atau bisa di pinggir, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak agar tanahnya nggak tumpah seperti itu ke bawah air. Kemudian kita masukkan dulu batang kangkungnya biar akarnya bisa langsung kena air. Kemudian kita isi dengan arang batok kelapa secukupnya, jangan sampai penuh karena malah akan mengganggu, malah tidak begitu baik untuk perkembangan kangkungnya. Dan selanjutnya yang tadi bisa gunakan untuk mengkaitkan gelas plastik tersebut ke dalam ember, jadi bisa mengambang di ember tadi itu seperti pada gambar. Oke, terus kalau misalkan media embernya, yang pertama itu dikaitkan dulu gelas kangkungnya ke ember. Jadi kita kaitkan yang tadi udah dibuat. Kalau enggak kita bisa membuat lubang pada tutup embernya seperti itu. Setelah itu kita isi air, terus bagiannya agar terendam bagian bawah sampai gelas kangkungnya itu terisi. Jadi sampai situ. Terus airnya itu kalau bisa untuk didiamkan dulu, jangan langsung dikasih bibit, paling enggak 1 atau 2 hari, karena agar airnya itu mendapatkan suhu yang sesama dengan lingkungannya seperti itu. Kemudian masukkan bibit lele yang tadi udah kita siapkan 60-100. Kalau bisa pilih yang bibit yang baik. Nah, cara memilih bibit yang baik itu bisa kita lihat bahwa dia itu bergerak lincah. Jadi kalau bisa itu yang dipakai untuk budidaya gambar ini. Nah, sebelum kita memberi makan, itu bibit lele kita biarkan dulu paling enggak 1 hari itu minimal. Kita jangan beri makan supaya lelenya itu bisa beradaptasi dengan lingkungan terlebih dahulu sebelum diberikan makan. Kalau enggak nanti dia itu malah akan mabuk seperti itu. Terus kalau udah dipindahkan ke tempat yang cukup terkena sinar matahari, karena kan kangkung tumbuhan kan butuh yang namanya fotosintesis atau produksi makanan. Jadi di situ juga butuh banget tuh untuk kena sinar matahari. Yang pertama untuk perkembangan kangkung, yang kedua untuk perkembangan mikroorganisme pada air dalam ember. Jadi itu juga bisa mempercepat pertumbuhan ikan lele. Kemudian seperti itu untuk tanamannya. Nah, untuk pemeliharaannya nih, ini pemeliharaannya sih cukup simpel. Yang pertama, yang tadi letakkan ember pada sinar matahari langsung. Yang kedua, kalau misalkan kita melihat kutu ataupun hama pada daun kangkung, segera buang bagian tersebut. Soalnya kita nggak mau itu menular kemana-mana, seperti itu. Terus juga lele, mungkin kita bisa mengecek setiap 4 atau 5 hari, lelenya itu dicek apakah ada yang mulai bintik-bintik. Kalau mulai bintik-bintik, itu kalau bisa untuk segera dipisahkan ke ember lain agar nggak menular. Terus untuk pengobatinya itu banyak kok, bisa dicari di Google atau di internet untuk mengobatkan lele jamur. Seperti itu teman-teman semua. Kemudian mengganti air apabila secara berkala. Nah, ini penting banget. Kalau misalkan teman-teman kawan-kawan itu udah merasakan airnya itu udah hijau, udah jelek, udah bau, nah itu harus segera diganti karena nanti itu kan mempengaruhi banyak hal, mulai dari nafsu makan ikan yang kurang ataupun penyakit seperti jamur yang tadi yang ada pada lele. Terus disortir ukuran lele untuk meminimalisir kanibalisme. Jadi kalau bisa lelenya itu dibagi 3, ada yang kecil, sedang, dan besar, dan itu dipisahkan dengan menggunakan jaring. Jadi yang kita pelajari itu bahwa lele itu kanibal. Jadi kalau misalkan dia itu nggak cukup makan, dia akan makan sejenisnya. Jadi itu akan mengurangi panen yang akan terjadi nantinya. Kemudian pastikan barang elektronis berada di tempat yang kering. Nah, seperti yang udah dibilang, kalau misalkan teman-teman mau nambah aerator itu bagus banget. Jadi kadar oksigen di air itu bagus dan perkembangannya juga bagus. Nah, cuman tolong dipastikan agar elektronisnya tadi itu berada di tempat yang kering. Kayak misalkan dikasih box atau apa, agar kalau misalkan kena air atau apa tidak terjadi konflik dan buruk akibatnya seperti itu. Kemudian selanjutnya memberi pakan lele sesuai ukuran ikan. Nah, jadi kalau bisa itu untuk diberikan ikannya itu makanan yang pas. Jadi kalau misalkan 5-7 cm itu pakan PF 800,
Terus kalau misalkan 10 cm pakan PF 1000, terus kalau misalkan lebih dari 12 cm itu pakai yang pakan 781 seperti itu. Soalnya kan kita tahu kalau makanan besar mulutnya nggak bisa masuk, kalau kecil kurang kenyang seperti itu. Nah ini untuk memaksimalkan perkembangan lelenya. Lanjut, amati perkembangan nafsu makan ikan setiap harinya. Jadi kalau misalkan kita kasih makan nih teman-teman, kawan-kawan semua, sekarang banyak, besok sedikit, besok masih banyak, besok lagi kok tiba-tiba banyak sisanya gitu di atas. Nah itu bisa kita waspadai itu. Kenapa? Mungkin airnya buruk atau apa. Nah yang paling sering sih itu karena akibat airnya udah kotor, jadi perlu kita ganti. Nah cara menggantinya gimana? Itu sebenarnya cukup mudah, cukup bisa kita kuras setengah airnya, terus kita tambahkan dengan air yang baru. Seperti itu teman-teman semua. Kemudian selanjutnya cara panen. Nah, di sini coba deh kita panen kangkung. Kangkung itu sebenarnya jangka panennya itu 14 sampai 21 hari semenjak kangkung ditanam. Jadi pada saat kita tanam kangkung tidak beri dambar 2 minggu sampai 3 minggu udah bisa kita panen. Nah, panennya gimana? Cukup dipotong aja kawan-kawan semua, cukup potong, nggak usah sampai akar. Seperti itu. Terus nah, jadi kayak tunasnya itu disisain agar tetap bisa berkembang selanjutnya. Nah, untuk panen selanjutnya itu bisa 2 minggu selanjutnya itu bisa kita panen lagi. Jadi dalam satu kangkung itu bisa bertahan sampai 4 bulan. Jadi itu bisa berapa kali itu bisa 6 sampai 8 kali panen satu kali tanam. Seperti itu kawan-kawan. Jadi profitnya itu cukup bagus sih. Kemudian proses panen. Nah, panen itu cukup mudah, bisa kita jaring aja langsung atau kita kuras airnya dan kita ambil ikannya seperti itu. Nah, untuk panen itu hanya paling perbedaan waktu di jenisnya. Kayak misalkan ikan gabus itu bisa panen sekitar 5 sampai 6 bulan, yaitu untuk optimalnya. Kalau ikan nila itu 4 sampai 6 bulan itu udah ukuran lebih dari telapak tangan. Kalau misalkan mau dipanen 3 bulan juga udah bisa sebenarnya teman-teman kalau untuk ikan nila. Kalau patin itu 4 sampai 8 bulan. Terus kalau ikan gurame yang paling lama itu 8 sampai 9 bulan seperti itu. Dan ikan lele yang paling cepat hanya butuh 2 sampai 4 bulan. Nah, ikan lele ini 2 sampai 4 bulan itu biasanya sudah sampai ukuran sekitar 250 gram atau 4 kilo itu atau sekilo itu sekitar hanya butuh 4 sampai 5 lele. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cari profit, itu misalkan kita tanam 100 ikan itu dan bisa hidup sekitar 60% lah, 60 atau 80 persennya itu sudah bisa 20 kilo ikan kita panen dalam waktu 2 sampai 4 bulan seperti itu. Jadi untuk keuntungannya itu sangat menggiurkan. Jadi untuk buat apa? Tunggu apa lagi sih kawan-kawan semua? Coba aja budidaya ini karena sangat mudah, sangat murah dan sangat praktis. Jadi bisa dilakukan dan bisa dilakukan di mana aja seperti itu. Nah, kemudian untuk penutup kami memberikan sebuah saran informasi. Nah, di sini ada Budik Dambaris Indonesia di Facebook. Di situ sudah adalah salah satu media sosial yang paling bagus untuk mencari informasi mengenai budik dambar. Nah, di situ kawan-kawan bisa mencari, bisa bertanya, bisa melihat-lihat bagaimana sih mereka proses budik dambarnya secara apa yang mereka lakukan, serta ada juga video tutorial yang mereka berikan di Facebook tersebut. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa.